Salam Pramuka. Kakak sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi. Pentingnya komunikasi kita dengan peserta didik. Oke, kita langsung saja. Komunikasi. Manfaat komunikasi. Pembina pramuka dalam satuan hendaklah menciptakan komunikasi yang baik dan mengadakan pergaulan yang harmonis dengan peserta didik. Jadi kakak sekalian itu harus berkomunikasi dengan baik biar adik-adiknya itu ingin ketemu lagi dengan kakak sekalian. Sebagai anggota masyarakat, kiranya menjadi kewajiban kita pula untuk mengadakan komunikasi dengan masyarakat sebagai faktor pendukung keberhasilan kita dalam pendidikan yang kita laksanakan. Kemudian bergaul dengan satuan pramuka. Segenap aktivitas penyatu paduan antara kegiatan pembina peserta didik sehingga akan timbul hubungan timbal balik yang bermanfaat antara kegiatan pembina peserta didik yang saling mempengaruhi sehingga akan tercapai kesuksesan. Komunikasi yang baik itu bagaimana? Dengan adanya komunikasi yang baik antara pembina dengan peserta akan dapat menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi, mencegah kesalahan pengertian, dan mengembangkan pembentukan sikap. Lebih lanjut, komunikasi dan pergaulan bertujuan untuk menggiatkan peserta didik terlibat dalam kegiatan dan semangat kerjasama yang tinggi dan dilaksanakan dengan senang hati sehingga adik-adik tidak akan merasa mengeluh. Prinsip pergaulan yang perlu kita ketahui. 1. Adanya sinkronisasi antara tujuan prodik dengan tujuan pribadi peserta didik dalam satuan pramuka. Yang kedua, terciptanya suasana kerja yang menyenangkan. 3. Adanya informalitas yang wajar dalam hubungan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan para anggota sampai tingkat yang maksimal. Kelima, adanya tugas-tugas yang menarik dan menantang. 6. Adanya alat pelengkap yang cukup. 7. Setiap anggota difungsikan menurut keahlian dan kecakapannya masing-masing. 8. Diberikan penghargaan saat anggota berprestasi. Itu kakak prinsip-prinsipnya. Jadi yang paling penting ada komunikasi yang baik, dan ketika ada anak yang berprestasi, kita kasih apresiasi dan penghargaan. Pergaulan akan dapat terjadi bila mana antara pembina pramuka dengan peserta didik selalu terjalin komunikasi yang baik. Untuk dapat komunikasi yang baik, hendaknya harus tercipta 3 suasana: sopan, jelas, ramah. Bersikap sopan, tepat dalam memegang janji, menghargai orang lain, tahu terima kasih, dan menghargai waktu. Kalau sudah waktunya ya sudah selesai, jangan ditambah-tambah. Yang kedua, jelas, sehingga orang lain mengerti uraian, pesan, amanat yang kita sampaikan. Yang ketiga, ramah dan bersahabat. Dengan begitu, orang lain akan menyukai dan percaya pada apa yang akan kita sampaikan. Hasil yang didapat ketika kita berkomunikasi dengan baik
dengan adanya komunikasi yang baik antara pembina dan peserta didik akan tercipta suasana persaudaraan yang erat. Timbulnya saling mempercayai, memperlancar proses kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kemudian akan terjadi proses saling menerima dan memberi. Masalah-masalah yang muncul pada proses kegiatan akan dengan mudah teratasi jika kita sudah ada komunikasi yang baik dengan peserta didik. Kemampuan berkomunikasi dan bergaul kiranya tidak hanya dimiliki oleh pembina saja, tetapi hendaknya dimiliki pula oleh peserta didik. Karena pramuka pada hakikatnya merupakan agent of the change, agen perubahan selama hayat. Komunikasi peserta didik itu kalau siaga, komunikasinya dengan keluarga. Pramuka penggalang dengan keluarga dan masyarakat lingkungannya. Penegak dan pandega. Penegak dan pandega itu komunikasinya dengan keluarga, kemudian masyarakat yang lebih luas. Karena penegak dan pandega sudah akan menjadi orang dewasa. Dalam kode kehormatannya pun sudah jelas, penegak dan pandega ikut serta membangun masyarakat. Simpulannya dalam video saya ini, dalam hal komunikasi ini pembina harus dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya dalam berkomunikasi dan bergaul. Ingat, pembina akan selalu sebagai panutan oleh adik-adiknya. Kalau pembinanya itu baik, maka insya Allah adik-adiknya juga baik. Karena dalam proses kepramukaan, peserta didik cenderung meniru pembinanya. Jadi kakak harus selalu jaga sikap di depan adik-adik dan selalu menjaga alma mater kita sebagai seorang pembina. Dan yang terakhir, kemampuan bergaul yang ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh seorang pembina akan mewarnai kepemimpinannya dan pengelolaan satuan yang menjadi binaannya. Jadi kakak-kakak nanti sebagai calon pembina itu harus sering berkomunikasi, sering baca literasi, sehingga nanti ketika ada pertanyaan dari adik-adik, kemudian cara bergaul dengan adik-adik, itu kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita disiplinkan adik-adik dengan cara tidak berteriak. Nah, itu tugas kita, berkomunikasi, mendisiplinkan adik tanpa berteriak. Itu saja. Semoga video saya tentang berkomunikasi bisa bermanfaat, bisa membuka sedikit wawasan kakak tentang cara berkomunikasi dengan peserta didik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.